klien saya ditahan secara maksimal 6 bulan. Nggak biasanya. Memang sulit, dan sebenarnya ini nggak bisa dirangkai. Perkara ini menjadi dakwaan yang sekarang kita bisa lihat. Ya. Tapi kan karena desakan-desakan secara politik, ini harus jalan, ini Pak Alun harus dipecat. Ya. Anda bisa lihat bagaimana pemecatan terhadap terdakwa di Kementerian Keuangan. Itu berbagai hal yang berkaitan dengan ya, prosedur pemberhentian seorang pegawai itu semua dilompatin. Tidak ada upaya untuk pembelaan diri daripada orang yang diperiksa sebelum putusan dilakukan. Ini orang diputus dulu baru ditanya, lu mau bela diri gak? Gimana ceritanya cara begitu? Hukum acara. Jadi saya ini berargumentasi ini bukan cuma terhadap Rafael Alun, tapi seluruh ya, ASN, PNS pada Kementerian Keuangan atau kementerian yang lain. Kalau misalnya sudah ada dislike, segala cara dimainkan sehingga orang ini harus berhenti, itu kan nggak benar cara seperti itu. Ketentuan dalam Undang-Undang ASN, ketentuan dalam PP pemberhentian itu jelas tata caranya. Bagaimana kalau misalkan hasil di keuangan ada namanya kisda, hasil kisda diproses dulu, nggak bisa itu proses bisa sampai 2 minggu atau berapa hari orang langsung berhenti. Diperiksa dulu, didengar dulu orangnya, sampai akhirnya pun berkaitan dengan yang kalau kalian baca dalam putusan Kementerian Keuangan itu berkaitan dengan rumah ya di Manado. Kita lihat aja pakai Google Earth. Itu bukan rumah, tanah kosong. Bukti, fakta yang dihadirkan aja nggak benar. Ini kan memang, yaudahlah ini demi memenuhi hasrat publik dan memperbaiki citra, maka ini harus segera diberhentikan, dipecat. Padahal Pak Alun juga mengajukan, nggak perlu dipecat, saya mengundurkan diri, tapi mengundurkan dirinya ditolak. Itu kan seolah-olah nggak heroik kalau mundur. Harus diberhentikan seolah-olah kami menghukum. Nggak begitu caranya. Menghukum orang itu ada caranya. Nah ini yang sekarang kami sedang perjuangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya. Dan ini juga kami pesan, janganlah hal-hal kayak gini dijadikan sebagai bagian dari elektoral. Kita mainnya dari segi hukum aja, bagaimana hukum acara ditegakkan, bagaimana keseimbangan antara wewenang dan hak itu juga diterapkan. Persepsi kami sebanyak kurang lebih 52 halaman ya, untuk menjawab surat dakwaan jaksa 38 halaman ya. Kalau lihat berkasnya tebal-tebal ya, tapi dakwaannya cuma 38 halaman dan kami jawab dengan 52 halaman eksepsi kami. Jadi inti daripada eksepsi kami itu adalah yang pertama ya, karena ini ada tuduhannya berkaitan dengan terdakwa atau klien kami itu dituduh telah melakukan satu tindakan yang itu berlawanan dengan tugas kewajibannya sebagai PNS, sebagai ASN, di mana kami merujuk juga dalam dakwaan pertama atau dakwaan ke-1 dari Jaksa Penuntut Umum itu merujuk pada pasal 5 angka 6 ya. Pasal 5 angka 6 itu sudah dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 2899 dalam undang-undang yang sama. Jadi kalau kita melakukan penafsiran secara sistematis, maka terhadap perbuatan yang didalilkan atau diuraikan sebagai bentuk dakwaan itu harusnya adalah sanksi administratif, sehingga sanksi itu adalah sanksi administratif yang sekarang juga sedang diperiksa di dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi dengan dasar itu kemudian pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tinggi Tata Usaha Negara itu adalah bentuk lain untuk melakukan pemeriksaan tentang apa itu yang dimaksud dengan melanggar atau tugas dan kewajibannya tadi. Sehingga untuk itu kami juga melihat dakwaan ini dengan dia mencantumkan satu pasal 5 tadi angka 6 yang itu disebutkan dalam pasal 20 bahwa itu adalah sanksinya administratif, sehingga uraian terhadap pasal dakwaan menjadi tidak cermat. Untuk itu dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Berkaitan dengan lainnya juga karena proses ini sedang kita lakukan dalam PT UN, kita merujuk pada prejudicial gesil atau sengketa prejudicial dalam pasal 81 KUHP, maka terhadap satu perkara yang itu masih menyisakan terhadap pemeriksaan secara administrasi atau tata usaha negara yang itu menjadi kewenangan daripada mahkamah peradilan yang lain, maka terhadap pemeriksaan pidana pada hari ini harus dinyatakan ditunda atau ditangguhkan. Jadi itu maknanya adalah defer prosecution. Jadi prosecutionnya harus di defer dulu.
sampai putusan ini selesai terhadap terkait pemeriksaan administrasinya. Bagian lain juga perlu dilihat ya, bagaimana tata cara dakwaan ini dihadirkan. Jadi kalau dakwaan dihadirkan itu ada satu proses ya, namanya proses penuntutan. Ya. Di dalam satu teori magistrate bahwa penuntutan itu di dalamnya termasuk ada penyidikan, sehingga kita tidak berpandangan bahwa itu adanya diferensiasi fungsional. Ya, itu nggak berlaku dalam satu fungsional. Bahwa penyidikan dan penuntutan itu satu bagian, sehingga untuk sampai masuk ke pengadilan, dalam penyusunan dakwaan itu ada tahap penuntutan, dan penuntutan itu termasuk penyidikan. Dalamnya bagaimana tata cara proses penyidikan dilakukan, pengumpulan bukti dilakukan, bagaimana tersangka ditetapkan. Itu semua berlawanan dengan ketentuan hukum. Ya, kalau kita lihat dari kami juga menjelaskan bagaimana mungkin suatu sprindik bersama dengan penetapan tersangka. Gimana cara dia menetapkan tersangka itu? Apalagi Undang-Undang KPK sudah menetapkan bahwa penetapan tersangka itu harus 2 alat bukti. Kami ngutip juga dalam pidana umum pun sekarang juga berlaku pada hal yang sama, di mana berlaku dalam pasal 183 KUHP bahwa dalam menetapkan seorang sebagai terdakwa, sebagai tersangka, maka penyidik harus punya 2 alat bukti. Kalau dia nggak punya 2 alat bukti, maka tidak bisa dikatakan bahwa penetapan tersangkanya sah. Nah, itu yang kemudian dari penyidikan ini kemudian kan dia melakukan upaya-upaya paksa, penyitaan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan harta penyitaan tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa yang dilakukan itu adalah masih harta warisan, belum dibagi, disita. Ya, bahkan ada harta yang itu adalah bukan harta perseorangan, itu harta perusahaan, harta PT. Yang itu dibedakan antara harta perseroan dengan harta perseorangan dalam undang-undang PT. Lebih jauh lagi, ya, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk pendapatan perusahaan dianggap sebagai perseorangan. Lihat juga dia dalam akta PT-nya posisinya Pak Lun sebagai apa di situ. Lalu dianggap bahwa apa yang masuk dalam perusahaan itu semua masuk kepada tangannya Pak Lun. Kan ini kan cocok logi namanya. Gimana cara berpikir secara hukumnya itu menurut saya nggak bisa mengerti gitu. Bagaimana harta yang didapat dari perusahaan perseroan terbatas dianggap sebagai yang diterima sendiri. Ini perusahaan terbatas loh, bukan perusahaan perseorangan. Jadi terlalu banyak cocok logi ya yang dilakukan, dan bukti yang diperoleh juga menjadi tidak sah. Jadi admissibility daripada evidence itu penting juga untuk diajukan. Jadi kita lihat bukti yang dihadirkan menjadi tidak admissible, ya, jadi nggak layak untuk diajukan. Saya juga melihat bagaimana cara menghadirkan ini tabulasi, ya, perhitungan tabulasinya. Gimana tabulasi itu dihitung, dan lalu kemudian gimana sih caranya menghadirkan suatu bukti tabulasi dari perusahaan yang sudah bubar. Kami cek pun NPWP-nya nggak ketemu. Ini juga kita bisa lihat gimana cara mereka audit, nggak ada. Ya. Normalnya dalam surat dakwaan ketika dia menghadirkan suatu hasil analisis, maka dia harus menyertakan bahwa ini adalah hasil audit atau hasil apa, sehingga dihadirkan itu tabulasinya. Dakwaannya nggak menyertakan itu, sehingga penguraian terhadap faktanya pun menjadi tidak jelas atau kabur. Ya. Lalu bukti harta warisan tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kedua terkait dengan SDB. Ya. SDB di dalam berita kalian juga memberitakan, ya kan, pernyataannya siapa yang bilang 37 miliar tuh? PPATK. PPATK sama siapa? Sama Menko, ya, bilang ada 37 miliar. Kalau Menko juga bilangnya, kita sebut 37 miliar. Gimana caranya dia bisa tahu isinya 37 miliar awal-awal? Berarti kan udah dibongkar ya, dihitung sama dia. Padahal PPATK itu nggak punya wewenang. Dia hanyalah menghentikan transaksi. Maknanya apa? Yang namanya SDB itu bukanlah bisnis keuangan dalam bentuk transaksi daripada perbankan. Itu adalah side bisnisnya perbankan yang bersifat perseorangan, yang memang dia terkait dengan rekening yang dimiliki oleh si nasabah. Dia punya rekening, kalau dia buka SDB, lalu nanti pembayaran SDB-nya akan diambil dari debit daripada rekeningnya. Jadi itu adalah side bisnisnya perbankan. Nah, itu masih sifatnya personal, di mana itu adalah ruang yang bersifat personal. Maka ketika ada yang masuk ke sana, itu harus juga menyertakan pihak pemiliknya. Dan bank dalam hal ini Bank Mandiri seharusnya tidak membuka sampai ada persetujuan daripada pemilik. Dan itu tidak dilakukan oleh Bank Mandiri. Kita minta klarifikasi 16 Maret dan sampai sekarang Bank Mandiri nggak menjawab. Ada apa ini? Ya, jadi
Dia bilang 37 miliar awal-awalnya, kemudian dalam konvensi pers yang dilakukan oleh Ketua KPK, berapa angkanya? 32,2 miliar. Berkurang 4,8. Gimana kok bisa kurang? Itu makanya dalam surat eksepsi kami sebutkan bahwa seharusnya itu yang namanya dalam SDB itu tetap stay di sana. Kalau memang dia blokir, orang nggak boleh masuk. Sehingga itu mencegah adanya kemungkinan penyimpangan. Saya nggak bilang ada penyimpangan, tapi ada perubahan angka antara awal diumumkannya nilai 37 miliar, lalu berubah jadi 30 miliar, ada apa? Kenapa bisa berkurang angkanya? Kalian bisa cek dalam bukti digital, jejak digital bisa dicek itu semua. Nah, berkaitan dengan itu sehingga ketika bukti yang dihadirkan adalah bukti yang tidak sah, maka ini yang berlaku namanya asas the fruit of poisonous tree. Jadi bahwa buah beracun itu berasal dari pohon yang beracun. Jadi cara menghadirkan dakwaan, cara melakukan penuntutan yang salah, cara melakukan penuntutan yang nggak sah, itu berdampak pada pembuatan surat dakwaan yang harus dinyatakan batal. Ini masalah hukum. Jadi kita bicara ketentuan hukum, yaitu jelas dalam 143, jelas dalam Perja, jelas itu semuanya ada diatur. Ya.